Saya ada ikut organisasi networkingnya internasional. Kita sudah pernah menjajaki pasar Jepang dan Australia. Oh iya. Ya. Halo, welcome back to Times Podcast bersama saya Amar Ramzi. Di samping saya sudah ada Mbak Ayumi Mega. Selamat datang Mbak Ayumi. Selamat datang, terima kasih Mas. Terima kasih Mbak sudah nyempatin waktunya di tengah kesibukan yang luar biasa ini sebagai pengusaha muda, sebagai aktivis juga di organisasi pengusaha muda Indonesia HIPMI Mbak ya, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Kemudian sibuk juga dengan batiknya dan segala macamnya. Kita bakal ngobrol-ngobrol sebentar, ngobrol-ngobrol singkat, ngobrol-ngobrol santai sama Mbak Ayumi. Mungkin Mbak bisa diperkenalkan Mbak Ayumi ini kegiatannya apa aja sih hari ini? Sapanya apa nih kalau untuk teman-teman Times Indonesia? Sobat Times. Sobat Times. Sobat ambil. Oke, Sobat Times, kalau kesibukan sih pada umumnya teman-teman pengusaha ya, selain kita sibuk untuk membesarkan bisnis kita, kita juga sibuk untuk berorganisasi. Kayak gitu sih Mas. Di HIPMI tadi ya? Ya, di HIPMI. HIPMI sendiri kegiatannya apa aja Mbak? Kan Perhimpunan Pengusaha Indonesia tuh. Ngapain aja tuh? Sebenarnya organisasi yang Ayu ikuti sendiri juga ada beberapa, salah satunya HIPMI dan juga Kadin Surabaya salah satunya. Kalau di HIPMI sih kita fokus ke pengusaha muda ya, jadi selain kita mencari ilmu, kita mengembangkan bisnis, kita juga kaderisasi kepada teman-teman yang ingin menjadi pengusaha, seperti itu. Kontribusinya Pak untuk misalkan kegiatan bernegara nih, apa tuh? Kalau bernegara untuk HIPMI sendiri ya, terutama karena kita fokusnya ke pengusaha, otomatis kita juga membantu perekonomian dari negara itu sendiri. Mumpung lagi di situasi pandemi gini Pak ya? Betul sekali. Karena kan harapannya juga Indonesia atau mungkin anak-anak muda sekarang milenial jangan cuma kita fokus untuk ya udah nanti kita lulus kuliah atau mungkin kita lulus sekolah nanti kita cari kerja. Tapi kenapa kita tidak membuka lapangan pekerjaan itu sendiri? Menarik. Ya gitu sih. Baik. Karena ngomongin buka lapangan pekerjaan, Mbak Ayumi sendiri adalah owner dari Batikan Indonesia. Betul. Nah, bisa diceritain Mbak, Batikan Indonesia ini apa nih? Batikan Indonesia. Jadi memang fokusnya sih sebenarnya kita memang pakai bahan material batik ya. Karena kita tahu sendiri itu salah satu warisan budaya yang harus kita lestarikan ya. Dan nilai ekonominya juga cukup tinggi. Nah, di sini Ayu melihat peluang itu cukup besar. Chance-nya untuk membantu perekonomian sekitar, apalagi pengrajin lokal di Indonesia ini cukup banyak yang harus kita bantu, dimana kita sebagai generasi milenial nih, kalau kita cuma diem aja atau mungkin malah kita bangga atau beli pakai produk dari luar, kapan produk kita sendiri bisa go global seperti itu. Artinya itu ada kolaborasi dengan pembatik lokal ya? Ya, betul sekali. Tulis gitu Pak? Tulis. Di Surabaya atau Jawa Timur sendiri kan juga banyak pebatik lokal atau yang pebatik lokal di Surabaya Jawa Timur, di Jawa Tengah juga ada. Jadi kita lebih fokus sih pakai semua bahan materi ya, dalam arti batik, tenun, songket itu kita pakai semua. Tapi lebih fokusnya kita pakai ke batik seperti itu. Termasuk yang Mbak Ayumi. Biasa saya terpesona dari tadi. Sebisa mungkin sih setiap hari ya, karena ya itu salah satu identiti yang kita banggakan juga seperti itu. Kayaknya saya juga harus pakai daripada pakai tropikal ini ya. Ini pakai batik. Oke. Nah di belakang kita ini juga sudah ada nih salah satu karya dari Batikan Indonesia. Didesain Mbak Ayumi sendiri atau gimana Pak? Desain sendiri. Jadi ada ini, kalau yang kita pakai ini adalah kita pakai batik tulis ya. Kita potong, kita modifikasi dengan, karena kan sekarang ke depan juga mungkin banyak undangan juga yang tidak terlalu formal, terlalu pakai batik gitu ya. Kita kombinasikan dengan beberapa kain, kita desain untuk baju pesta, untuk baju pernikahan, atau mungkin baju sehari-hari juga bisa. Jadi lebih santai. Lebih santai, jadi nggak pure batik, tapi kita kombinasi dengan kain material lain, kayak gitu. Berarti sebelumnya sekolah desain Mbak? Sekolah gambar gitu? Kalau sekolah sih sebenarnya gini, karena bisnis itu passion ya. Terutama saya tuh dasarnya suka dengan fashion. Dari fashion itu saya kembangkan sendiri otodidak. Ini gimana kalau jadi seperti ini nanti gimana kayak gitu-gitu. Akhirnya ya udah keluarlah Batikan Indonesia ini. Luar biasa. Dari kapan Pak? Dari tahun berapa tuh? Kalau Batikan Indonesia sih alhamdulillah baru 3 tahun.
Udah. Kalau dibanding dengan teman-teman pengusaha yang lain ini masih kecil lah, masih anak kecil. Tapi saya dengar skala konsumennya udah pejabat nih. Amin. Di Surabaya termasuk salah satu paslon adalah Pak Armuji, ada langganannya beliau. Iya. Luar biasa Pak Armuji. Memang harus seperti itu, kita dukung terus produk Indonesia. Betul sekali. Betul. Lalu Mbak, sebelum bikin usaha Batikan Indonesia ini, sebelumnya pernah kerja nggak sih, ikut orang atau gimana tuh? Iya, sebelum bikin usaha sendiri atau lapangan pekerjaan, saya seorang karyawan di sebuah media di Indonesia. Jadi ya di situ alhamdulillah dapat ilmu banyak, dapat pengalaman juga, dan di situ juga akhirnya terpikir untuk membuat bisnis sendiri kayak gitu. Jadi kerja dulu boleh, jangan lama-lama kumpulin modal bikin usaha sendiri. Terus Mbak, usaha batik ini kan sudah cukup banyak ya di Indonesia. Menurut Mbak sendiri peluangnya seperti apa sih? Apakah masih terbuka lebar atau kompetisinya ini udah semakin ketat? Kalau kita bicara kompetitor di luar sana banyak banget ya, banyak banget. Tapi ya kita kembali lagi, kita sebagai ketika kita menciptakan sebuah brand atau produk, otomatis kita harus punya diferensiasi daripada produk yang lain. Dan ciri khas ya? Ciri khas. Dan di situ yang kita kembangkan terus dan terus. Jadi untuk tidak stuck atau mungkin menyerah karena di luar banyak yang mungkin banting harga atau mungkin kompetitor semakin banyak, jadi kita nggak ada alasan untuk menyerah atau stop gitu sih. Kok ciri khas sendiri Mbak apa dari Batikan Indonesia ini? Dari desain sih. Dari desain. Iya, karena kita kan punya pengrajin lokal sendiri, ada di Jawa Tengah. Kita mengembangkan dan membantu mereka, juga ada pelatihan untuk mereka. Jadi kita lebih ke desain pertama, dan yang kedua untuk pakaian yang ready to wear ataupun custom order, kita desain sendiri. Ya, kita custom sendiri. Karena kita macam-macam ya, bukan hanya kemeja pria, baju wanita, sampai kita bikin kebaya untuk pernikahan. Oke. Teman-teman yang mau nikah, termasuk saya juga, harus pesan ke Mbak Ayu ini. Amin. Di mana tuh Mbak kalau bisa kalau kita mau order, kalau kita mau pesan? Bisa buka webnya batikanindonesia.com. Batikanindonesia.com. Ya. Gampang sekali diingat ya. Batikan Indonesia. Terus Mbak, di tengah pandemi seperti ini, situasi ekonomi kan lesu ya. Semua orang ya sambat lah kalau bahasa Jawa. Itu Batikan Indonesia sendiri gimana tuh? Alhamdulillah ya, ini bukan hanya untuk Batikan Indonesia aja, tapi semua teman-teman pengusaha, bahkan semua teman-teman karyawan pun juga merasakan efeknya seperti itu. Tapi ya dengan keadaan yang sekarang, sebagai pengusaha kita harus bisa beradaptasi bagaimana mengatasinya. 3 bulan di awal Batikan Indonesia sempat sangat terpukul ya, karena orang akan lebih fokus, atau customer kami akan lebih fokus untuk bagaimana mereka aman dulu secara ekonomi untuk saving. Yang kedua kan untuk kebutuhan sehari-hari atau rumah tangga atau makan ya, itu yang mungkin lebih tinggi. Nah 3 bulan di awal kita sempat kelimpungan juga, tapi alhamdulillah 3 bulan ketika awal-awal pandemi itu Batikan tidak mengurangi karyawannya. Kita berinovasi. Bapak yang di belakang ini survive. Jadi kita berinovasi di produk. Di awal-awal kita membuat produk masker dari bahan baku batik, dan kita open reseller. Jadi kan kita membantu juga, ada beberapa yang mungkin dikeluarkan dari kantornya atau di PHK, bisa jadi reseller dari masker Batikan itu sendiri. Tapi itu alhamdulillah 3 bulan di awal sih. Jadi kita memang benar-benar mengurangi cost perusahaan, yang misalnya ada promosi atau apa, kita stop dulu selama 3 bulan. Ya kasarnya kita puasa lah 3 bulan itu ya. Setelah itu baru setelah 3 bulan alhamdulillah kembali pulih karena new normal juga ya. Orderan juga sudah mulai kembali seperti dulu kan. Juga selama pandemi ini pernikahan justru sudah semakin naik. Betul. Jadi ada yang mesen dress, ada yang pesan untuk pernikahan, untuk wisuda juga, ada yang sewa untuk wisuda juga. Wisuda kan tetap dilaksanakan meski online ya. Jadi kayak kalau teman-teman kan mungkin kalau wisuda itu kan momennya besar ya, dalam arti satu keluarga gitu, mereka biasanya pesan untuk ya langsung seragam satu keluarga untuk kepentingan foto kayak gitu. Jadi ya alhamdulillah setelah itu ya kita sama-sama berikhtiar, berdoa, ya udah survive alhamdulillah. Baik, terakhir Mbak, untuk potensi ekspor tadi kan bicara open reseller ya. Kalau ada customer yang kira-kira Mbak saya bawa ke luar negeri ya, gimana tuh? Sebelumnya tahun 2019 kita pernah
Saya ada ikut organisasi networkingnya internasional. Kita sudah pernah menjajaki pasar Jepang dan Australia. Oh iya. Ya, tahun 2019. Tahun 2020 ini ya karena kita tahu ya pandemi ini bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Jadi mungkin ekspor itu sendiri sedikit terhambat. Jadi harapannya 2021 kita bisa kembali mengembangkan pasar internasional. Seperti itu. Surabaya produk Jawa Timur bisa bersaing di dunia internasional. Iya. Jadi itu aja obrolan singkat dari kita. Bangga dan beli terus produk Indonesia bersama saya Ahmad Ramzi dan di samping saya sudah ada Mbak Ayumi Mega. Terima kasih. Salam.